welcome to my channel, English Class with Marlina Dianti. So, how are you today? I hope you are feeling well and ready to learn about something new. So, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting di dalam bahasa Inggris, yaitu tenses. Nah, dengan belajar tenses ini, kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris dengan lebih jelas, tepat, dan secara alami. Because remember, if you use the wrong tenses, you might say something wrong meaning. So, hari ini kita akan mulai dengan perjalanan kita dari pengenalan 3 tenses yang sangat umum atau biasa digunakan, yaitu present tense, past tense, dan future tense. Lalu, secara perlahan kita akan belajar tentang 12 tenses dengan cara yang mudah dan menyenangkan. So, prepare your notes, open your mind, and learn English tenses together in a fun way. Let's move to the lessons. Nah, apa sih tenses itu? Jadi, tenses adalah perubahan bentuk kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan waktu dan situasi dari suatu peristiwa, tindakan, atau keadaan. Tenses dalam bahasa Inggris terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu past tense atau masa lalu, present tense atau masa sekarang, dan yang terakhir, future tense atau masa depan. Nah, jadi terdapat 3 bentuk waktu utama yang ada di dalam tenses bahasa Inggris ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan tenses-tenses lainnya sesuai dengan waktu yang berbeda. Yang pertama ada simple. Yang kedua ada continuous. Dan yang ketiga ada perfect. Dan yang keempat ada perfect continuous. Alright. Nah, sekarang kita ke contoh tensesnya. Nah, yang pertama yaitu simple present. Simple present menyatakan kebiasaan atau fakta umum dan juga dapat dikatakan sebagai daily activity. Nah, untuk formulanya, subject plus verb 1 plus s or es untuk subjek tertentu. I, you, they, we adalah subjek yang tidak menggunakan s atau is di akhir kata kerjanya. Nah, untuk subjek yang menggunakan s atau is yaitu she, he, it. Oke, kita lanjut ke contoh sentence-nya ya teman-teman. Untuk contohnya, I study English every day. I study English every day. I sebagai subjek, study sebagai verb, English sebagai objek, every day sebagai complement. Oke, kita pakai contoh yang lain. She plays the piano every afternoon. She plays the piano every afternoon. Kenapa pakai s? Karena subjeknya she, sehingga harus ditambahkan s di kata kerjanya. Jadi, she sebagai subjek, plays sebagai kata kerja, the piano sebagai objek, every afternoon sebagai complement atau pelengkapnya. Oke, kita pakai contoh lainnya yang menggunakan es di akhir kata kerjanya. Contoh sentence-nya, he goes to school. He goes to school.
Kenapa memakai es? Karena akhiran dari kata kerjanya memakai huruf vokal. Jadi, he sebagai subjek, goes sebagai verb, to school sebagai objeknya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum tentang simple present tense? Oke, now let's move to the simple past tense. Nah, sekarang apa sih simple past tense? Jadi, simple past tense adalah kejadian yang sudah berlalu. Contohnya, kamu pergi ke mall kemarin, atau aku habis berenang kemarin sore bersama keluargaku. Nah, untuk formulanya, subject plus verb to. Jadi, kata kerjanya bentuk kedua ya teman-teman. Nah, kita pindah ke contoh sentence-nya. Contohnya, I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday. I sebagai subjek, watch sebagai verb kedua, a movie sebagai objek, dan yesterday sebagai pelengkap menunjukkan waktu, yaitu kemarin. Oke, kita pakai contoh yang lain. They visited the zoo last week. They visited the zoo last week. Jadi, they di sini sebagai subjek, visited di sini sebagai verb kedua, the zoo sebagai objek, dan last week sebagai pelengkap menunjukkan keterangan waktu. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah kan untuk mengenali past tense ini? Oke, we move to another of tenses, yaitu simple future tense. Jadi, simple future tense menyatakan sesuatu yang akan terjadi. Misalnya, kamu akan ke sekolah besok pagi, atau besok aku akan pergi ke supermarket bersama ibuku. Itu adalah beberapa contoh dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Nah, untuk formulanya yaitu subject plus will plus verb one. Nah, kita langsung pindah ke contoh sentence-nya. Jadi contohnya, I will go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. I sebagai subjek, will ini berasal dari formulanya yang artinya akan. Go sebagai verb one atau kata kerja, to school sebagai objek, tomorrow sebagai pelengkap keterangan waktu. Oke, kita ke contoh sentence lainnya. Contohnya, they will play football next Sunday. They will play football next Sunday. They sebagai subjek, will dari formulanya yang artinya akan, play a verb, football sebagai objek, next Sunday sebagai komplement keterangan waktu. Nah, ingat ya teman-teman, will selalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Tidak diperlukan apapun yang dirubah. Wah, gak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada materi kali ini. Kalian keren banget. Claps for all of you. You guys did a great job. And hari ini kalian sudah belajar tentang tenses dalam bahasa Inggris. Tenses membantu kita untuk berbicara tentang waktu mengenai masa dulu, masa sekarang, dan masa depan. So, don't forget to keep practicing ya, because practice makes more perfect. Semakin sering kalian latihan, semakin mudah kalian untuk paham. So, thank you for learning with me today. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, comment, and share this video with your friends. And of course, subscribe supaya tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. See you in the next lesson and keep learning English